Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Biak Kerabat 96 channel dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita lanjut ke videonya, teman-teman. Kembali lagi di Biak Kerabat 96 channel. Jadi teman-teman, pagi ini cuacanya mendung, jadi kita sempatkan bikin konten dulu. Kita bikinkan video. Jadi bagaimana keseruannya? So, mari ikuti perjalanan kita. Kita akan explore sedikit tentang keindahan sawah Enceria. Kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut perjalanan, teman-teman. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang teman-teman di luar sana yang belum tahu tentang Dusun Tembang Nangka dan keindahan alam atau keindahan sawah Enceria, semoga menikmati video ini. Dan teman-teman yang memang berasal dari Dusun Tembang Nangka yang sedang berada di perantauan atau bekerja di luar, semoga rindunya akan kampung halaman bisa terobati dengan video ini. Jadi Dusun Tembang Nangka, teman-teman, memiliki 50 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 187 jiwa. Dusun Tembang Nangka sendiri, teman-teman, dulunya kampungnya bukan di tempat yang sekarang. Kalau tempat yang sekarang perumahan warga itu disebut Tembawangono. Jadi kampung lama dulu Tembang Nangka aslinya berada di seberang atau dibatasi oleh sawah Enceria. Jadi nanti bagaimana keseruannya atau bagaimana tempatnya kita akan explore dan kita akan lihat keadaannya. Kita lanjut perjalanannya, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ini penampakan jalannya, jalan akses utama masyarakat saat ini. Kita menggunakan jalan rapat beton yang berukuran lebarnya sekitaran 2 meter. Jadi ini penampakan jalannya. Dan ini pemakaman umum di perbatasan antara Dusun Tapang Proda dan Dusun Tembang Nangka. Dan ini jalur ini juga merupakan jalur primer atau jalur utama untuk saat ini karena jalan Pemda masih belum bisa digunakan apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini, teman-teman. Dan ini penampakan jembatan Sungai Olo. Penampakan jembatan Sungai Olo, kita sudah memasuki sawah Enceria. Ya, ini jalannya melewati pertengahan sawah, teman-teman. Ini penampakan padi, tanaman masyarakat. Jadi untuk saat ini masyarakat yang memiliki sawah di sini atau khususnya masyarakat Dusun Tapang Prodah dan Tembang Nangka, kita masih bertani 1 tahun 1 kali. Sempat kita coba 3 kali setahun kemarin. Namun sepertinya hasilnya belum memuaskan. Dan ini masih yang ada di kiri kanan kita ini merupakan tanaman atau padi lokal yang ada pada masyarakat di sini. Jadi masyarakat tidak mengandalkan benih unggul ya, teman-teman, karena mungkin bibit lokal lebih mudah untuk dipelihara. Dan ini merupakan kampung Tembang Nangkanya atau yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya Tembawangono tapi lebih dikenal dengan Tembang Nangka. Ini penampakan rumah-rumah warga di Dusun Tembang Nangka. Kita lanjut perjalanan. Kita akan explore juga kampung lama yang saya sebut tadi, Tembang Nangka. Karena kampung yang sekarang ini sebenarnya itu Tembawangono, tapi lebih dikenalnya dengan Tembang Nangka, teman-teman. Untuk Tembang Nangka atau kampung lama sendiri yang nanti akan kita explore. Jadi orang tua atau yang ada di kampung yang baru ini, Tembang Nangka ini atau Tembawangono ini, dulunya kebanyakan itu lahirnya di kampung yang lama. Jadi ini penampakannya sawahnya, teman-teman. Kita berada di bagian ujung kampung. Jadi Tembang Nangka ini dikelilingi oleh persawahan.
persawahannya ini merupakan sawah alami, bukan merupakan sawah cetakan yang kalau kita coba ke tengah berjalan kaki itu bisa dikatakan lumpurnya dalam ya teman-teman. Jadi untuk pengairan dan irigasinya warga cukup kesulitan dalam membuat bedengan sawah. Jadi kita lihat rata-rata sawah warga tidak menggunakan bedengan karena airnya cukup merata di sini teman-teman. Ini penampakan jalan JUT-nya 1 meter. Jadi kalau berpapasan biasanya harus hati-hati atau salah satu mengalah, dan itu penampakan Bukit Kondang. Sawah ini juga berada di lereng atau di kaki Bukit Kondang. Ini dia penampakannya teman-teman. Masih kita lanjut perjalanan. Kita lihat padi warga juga sudah ada yang mulai menguning. Sementara ada juga yang masih belum terlalu masak atau belum bisa dipanen. Jadi di sini juga warga biasanya untuk pemanenannya masih sistem atau penggunaan cara orang tua dulu. Dia menggunakan anyi-anyi teman-teman. Jadi belum menggunakan mesin atau yang bersifat modern, kita masih manual. Kemudian untuk perontokannya biasanya baru kita menggunakan sistem menggunakan mesin. Biasa juga dirontokkan menggunakan kaki atau diirit kata orang sini itu. Kita lanjut, kita akan explore juga Temawang atau Kampung Lama. Jadi kita di sini menyebutnya kalau tempat perkampungan lama yang udah tidak dihuni biasanya kita sebut dengan Temawang ya teman-teman. Temawang atau Tembawang. Dan kita lihat ada warga yang juga sudah memanen padinya karena ada yang sudah bisa dipanen. Ini penampakan kita masuk ke Temawang tadi teman-teman, dan ini Temawangnya. Dan juga almarhum kakek saya juga lahirnya di sini ya teman-teman. Cuma posisi rumahnya zaman dulu saya tidak tahu, dan juga cerita detailnya tempat ini juga saya tidak tahu. Tapi untuk cerita singkatnya atau kesimpulan dari tempat ini sedikit saya tahu dari cerita orang tua. Jadi ini tempatnya masih sangat asri ya teman-teman, masih dikelilingi pohon-pohon. Ini merupakan jalan JUT juga yang menuju ke sawah yang ada di bagian hulu. Kemudian di bagian hulu ini juga terdapat bendungan atau irigasi induk untuk pengairan sawah yang ada di sawah Ceriak ini. Jalan JUT-nya juga belum sampai sana ya teman-teman. Jadi untuk ke sana itu kita tidak bisa menggunakan kendaraan, harus berjalan kaki. Dan ini bekas tiang rumah orang tua zaman dulu. Nah, sisa-sisanya masih ada ya teman-teman, karena kayu belian jadi masih awet ya sampai sekarang. Dan ini penampakan jalan menuju sawah di bagian hulu atau bendungan induk, saluran irigasi menuju sawah-sawah warga yang ada di dusun atau sawah-sawah warga yang ada di dusun Tembawang Nangka ini. Kita kembali lanjutkan perjalanan. Kita akan ke bagian tengah sawah. Kita ambil ke kanan ya teman-teman. Kalau lurus tadi kita kembali lagi ke dusun Tembawang Nangka. Ini penampakan jembatannya udah mulai kelihatan rusak karena mungkin termakan usia. Dan jalan JUT-nya ini bodinya gotong royong masyarakat dusun Tembawang Nangka ini. Jadi sifat gotong royong masih tetap kita pelihara, tetap kita bina atau kita laksanakan baik di dusun Tapang Prodah maupun di dusun Tembawang Nangka. Kemudian untuk pembuatan jalannya ini juga kemarin menggunakan dana desa untuk rapat betonnya teman-teman. Untuk pembuatan bodinya gotong royong oleh masyarakat. Kita lanjut ya, ini penampakan jalannya udah mulai rusak karena sering terendam banjir. Di kala hujannya cukup kuat, di
Di sini pasti banjir ya teman-teman, sawah Enceriak ini. Potensi untuk destinasi wisata juga sebenarnya cukup luar biasa di sawah Enceriak ini. Tapi untuk pengelolaannya kita belum bisa laksanakan karena keterbatasan hal-hal penunjang lainnya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Teman-teman, jadi kita udah sampai di sawah Enceriaknya. Tadi perjalanan dari tempat saya tinggal, dari dusun Tapang Prodah. Sekarang kita berada di dusun Tembawang Nangka. Jadi sawah Enceriak ini teman-teman berada di dusun Tembawang Nangka. Jadi saya tidak bisa eksplor semuanya karena posisi sawahnya masih ada padinya yang belum dipanen teman-teman. Jadi sawah Enceriak ini merupakan sawah terluas di desa Tapang Prodah dan juga memiliki luas sekitar 100-an hampir 200-an hektar ya teman-teman. Jadi ke hulunya sana tadi itu yang masih sawah, kemudian dusun Tembawang Nangka ini juga dikelilingi oleh sawah ini. Jadi jalannya untuk akses utamanya saat ini masyarakat masih menggunakan jalan rabat beton, dan ini irigasinya teman-teman. Jadi kita masih berada di sawah Enceriak, ini irigasinya. Kemudian yang di hulu tadi itu, hulu sungai ini atau hulu sawah ini, dia ada bendungan induk teman-teman. Jadi bendungan induk itu untuk mengatur debit air yang masuk ke sawah Enceriak ini. Jadi sebenarnya sawah Enceriak ini sangat berpotensi sekali untuk dijadikan tempat wisata. Namun karena masyarakat di sini untuk pengolahan atau bertaninya untuk sawah itu hanya 1 tahun 1 kali teman-teman. Jadi kemarin pernah dicoba, kita ada program juga dari desa kemarin, kita coba tanam padi unggul, namun sepertinya 2 kali percobaan gagal. Dan saat ini yang belum dipanen ini seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan padi tanaman 1 tahun 1 kali teman-teman.